Jemaat kekasih Tuhan, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih sertanya besar atau hingga petang hari ini. Untuk itu, jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri, tundukkanlah hati serta memuji kebesaran-Nya dengan pujian. Kidung Jemaat 16, Ya Halik Semesta. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Saya mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan, pengasihan, dan perlindungan Tuhan sepanjang hari ini. Ya Tuhan, seluruh jemaat GPB Mangamaseang yang akan mengikuti ibadah KRT pada sore hari ini, kami mohon bimbingan dan tuntunan dari Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jeff Talise akan bermakna secara iman di dalam hidup kehidupan para jemaat. Bapa kami yang surga, berkatilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, secara khusus kepada Bapak Pendeta Jeff Talise yang akan memimpin ibadah KRT pada sore hari ini. Tuntunlah melalui kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, demikian para presbiter dan organis pemandu lagu, Tuhan tuntun kami di dalam pelayan ini. Bapa kami dalam surga, berkati seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah pada sore hari ini, dan seluruh rangkaian ibadah ini, dari awal pertengahan hingga akhir, kami hanya alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah doa pengharapan kami ya Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bermazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Saya akan membacakan firman yang tercetak bagian luar dan firman yang tercetak bagian dalam akan dibacakan oleh para jemaat. Kita mulai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus kehidupanmu dari lubang kubur.
yang menyertai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Hingga masa muda menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian kita bermazmur, jemaat silakan duduk. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di sore hari menjelang petang ini. Yang sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita semua mengerti firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saat ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami melalui firman-Mu dan melalui Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat mari berdiri bersama untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai ayat 18. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu
tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dengan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Filistin diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kanan, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Jemaat yang kekasih, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, jelang petang dan malam hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus sebaik pada gereja karena kita masih bisa bersama-sama beribadah. Walaupun memang
Bapak Ibu dan Saudara beribadah di rumah masing-masing karena memang itu aturan ya dari pemerintah. Dan pemerintah juga adalah wakil Allah. Ya. Tapi bersyukurlah karena kita masih bisa beribadah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dunia ini ya Bapak Ibu yang kasih, keseharian kita bisa melihat ya, baik di tayangan televisi, media lainnya, ya, kita bisa melihat bahwa ada dua tipe manusia. Ya. Yang pertama tipe manusia serakah, gitu ya. Tipe manusia yang serakah. Ya. Yang kedua tipe manusia yang baik hati. Ya, itu. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, orang yang serakah adalah orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya, dan orang lain biasanya tidak dihiraukan. Bahkan kalau perlu, ya, boleh dikorbankan. Ya. Siapapun dia juga. Ya. Siapapun dia, itu ya dia tidak melihat ya, siapa itu. Ya. Dan juga bisa Bapak Ibu yang kasih, mereka yang mungkin termasuk dalam hubungan yang paling dekat gitu. Ya, gitu. Nah, kalau orang serakah itu tidak mau tahu dia. Ya. Orang serakah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, akan memanfaatkan dengan cara apa saja kemungkinan dan kesempatan yang tersedia untuk kebahagiaan, untuk kesenangan diri sendiri. Ya. Dan orang semacam ini sulit untuk hidup bersama dengan orang lain. Itu Bapak Ibu yang kekasih. Nah ini tipe yang pertama, tipe orang serakah. Nah tipe orang yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, tipe orang yang baik hati. Orang yang baik hati dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Tetapi dia mementingkan kepentingan orang lain. Dia mendahulukan kepentingan orang lain. Begitu Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Kalau orang lain senang, sukacita, oke, dia. Ya, untuk dia. Itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah bacaan kita Bapak Ibu secara kontras menampilkan dua orang. Yang masing-masing saya sebut tadi tipenya itu seperti itu. Ya, Abram dan Lot. Kita lihat Bapak Ibu yang saudara-saudara. Abram adalah orang yang imannya sangat teruji dan dipuji. Ya. Dirinya dan kepentingannya itu tidak dinomorsatukan. Ya. Yang ia selalu pentingkan adalah orang lain. Begitu. Ini Abram. Ya. Nah jika masalah timbul, maka yang diutamakan adalah kepentingan orang lain. Begitu. Ya.
Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kepemimpinan ya dari Abram adalah melayani. Itu kepemimpinan Abram. Ya. Kepemimpinan Abram adalah memberikan kesempatan untuk memajukan dan membahagiakan orang lain. Ya. Nah, kalau ada masalah yang timbul, itu dipecahkannya dengan penuh kebijakan. Ya. Juga kalau itu menyangkut dirinya dengan orang lain, Abraham tidak mengutamakan diri dan keuntungan baginya, tetapi bagaimana ini ya Bapak Ibu, bagaimana masalah itu dipecahkan ya, dan jalan keluar ditemui. Ini orang yang baik hati, Bapak Ibu yang kasih. Tipe orang yang seperti itu. Baik hati. Ya. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Masalah dalam bacaan ini ya kita lihat. Masalah yang dihadapi adalah timbulnya perkelahian di antara karyawan Abram dan karyawan Lot yang bekerja di bidang peternakan gitu. Ya. Mereka saling berebut padang rumput dan mata air jernih bagi ternak gembalaan mereka masing-masing. Menurut Abram, ya, perkelahian di antara para gembala itu bisa berakibat luas sampai nanti kepada Lot dan dirinya. Nah, sebelum itu terjadi, nah ini pemikiran Abram. Ya, Bapak Ibu, sebelum itu terjadi, ia atau Abram menangkalnya dengan cepat dan memberikan solusi, ya, memberikan jalan keluar. Ya. Nah, jalan keluarnya adalah satu-satunya berpisah. Ya. Berpisah Bapak Ibu. Tapi di sini kita lihat, Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Dia persilakan dulu Lot. Lot ini adalah ponaannya gitu. Tapi ponaan yang tidak tahu diri gitu, Bapak Ibu. Nah, ini ada, sampai sekarang juga ada. Ya. Nah, Abram mempersilahkan Lot. Ya. Lot boleh lebih dahulu memilih daerah mana yang akan menjadi tempat tinggal dirinya dan tempat untuk ternaknya. Ya. Ya, Bapak Ibu yang kasih, yang dasarnya Lot ini serakah. Ya, dia memilih daerah yang paling subur. Kalau kita lihat ayat 10 sampai dengan ayat 11. Ya, jelas itu Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Memang dilihat Bapak Ibu, daerah itu subur, ya. Sangat subur. Ya. Dan karena itu tentunya makmur ya. Tapi Bapak Ibu, itulah Sodom dan Gomora yang kita kenal. Semua pasti tahu Sodom dan Gomora itu macam apa. Kesuburan dan kemakmuran Bapak Ibu
perhatikan ini, kesuburan dan kemakmuran. Biasanya juga ya, ada kecenderungan penuh dengan kejahatan dan dosa. Ya. Orang yang makmur, maju, dan sejahtera, ya, biasanya juga hanya mementingkan diri sendiri dan akhirnya dia melupakan Tuhan. Tapi juga saya mau katakan Bapak Ibu yang kasih, tidak semua ya, tidak semua orang seperti itu. Tidak semua. Ya. Tapi memang Bapak Ibu yang kasih kecenderungan ya, orang yang makmur, ya, orang yang maju dan sejahtera, ya, Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Nah inilah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, bahayanya, ya, bahayanya hidup dengan penuh keserakahan, atau bahayanya hidup mementingkan diri sendiri. Sampai kalau kita lihat orang yang paling dekat, ya dekat karena dia pamannya. Ya. Si Lot ini ponaannya. Dan itu dekat hubungan mereka. Makanya ketika dia pindah, diajaklah itu ponaannya itu. Tapi ya, orang yang udah dekat, ya, yang mengajak Lot untuk mari kita pindah, itu tidak dihiraukan lagi Bapak Ibu. Tidak ada. Kenapa? Karena matanya sudah ditutupi dengan ya, situasi dan kondisi Sodom dan Gomora. Ya, menggiurkan gitu Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Pandangan mata Lot. Ya. Dan keegoisannya itu yang menyebabkan dia ya, ntar paman walaupun apa, silakan. Belakang saya dulu. Dan memang Bapak Ibu yang kasih, memang ya Abraham mempersilakan, pilih engkau gitu. Ya. Nah Bapak Ibu yang kasih, begitu ada kesempatan, nah ini ya, begitu ada kesempatan, ia tidak menanyakan lagi pada Abraham, enggak. Ya. Dia tidak menanyakan lagi, apalagi membicarakan itu dengan pamannya Abraham. Ya. Dia langsung memutuskan yang paling baik bagi dirinya. Egonya muncul. Ya. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tapi sebenarnya Lot nggak tahu bahwa apa yang dia pilih itu akibatnya nanti fatal bagi dirinya sendiri. Dia nggak tahu itu. Kalau kita baca dalam pasal 14 dan seterusnya, ayat-ayat seterusnya, itu bahaya bagi Lot. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilakukan Allah? Ya, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Allah bagi Abraham? Kita lihat Bapak Ibu dalam bacaan. Ya, Allah, ya kita lihat, Allah tetap tidak merubah janjinya pada Abraham.
Allah senantiasa memberkati Abram, bahkan ia memberikan kepada Abram seluruh daerah yang dapat ia pandangi dan yang dapat ia jalani. Wah, hebat, bukan main itu. Ya. Ayat 14, Bapak Ibu yang kasih. Dibilang begini, setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan seterusnya, Bapak Ibu. Ya. Sungguh luar biasa kasih dan keadilan Allah. Ya, Bapak Ibu yang kekasih. Bapak Ibu yang kasih, jikalau ya dibawa dalam konteks sekarang dalam kehidupan kita, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada saja memang ya, ada saja hal-hal yang kita rasakan tidak adil. Ya kan? Tidak adil untuk diri saya. Tidak adil untuk diri Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi belajar dari Abram dan juga belajar dari prinsip dalam olahraga. Ya. Khususnya lompat jauh, Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Terkadang kita harus mundur dulu. Ya kan? Mundur dulu. Dan kemudian mengalah. Mundur. Ambil ancang-ancang. Dan kemudian kita melompat. Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Kita mundur bukan berarti mempertontonkan kelemahan kita, namun membiarkan diri untuk sungguh mengambil ancang-ancang untuk lebih baik, Bapak Ibu yang kekasih. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat kehidupan Abram. Dia tidak egois. Dia beri kesempatan kepada ponakannya, Lot, pilih, silakan. Ya. Artinya Bapak Ibu yang kekasih, dia tidak mempertontonkan kelemahannya kepada ponakannya, tidak. Membiarkan ponakannya berbuat seperti itu juga tidak. Tetapi di sini kita lihat bahwa Abram membiarkan Allah bekerja dengan caranya untuk memberikan berkat bagi Abram sendiri. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, memang Allah memberkati Abram dengan sangat luar biasa. Ya. Sejauh Abram memandang, itulah tempat yang diberikan Allah. Itulah berkat Allah. Ya. Itu Bapak Ibu yang kekasih. Ya. Jelas di situ. Ke timur, ke barat, utara, selatan. Oh, bukan main. Sejauh memandang, itulah berkat dari Allah. Limpah ruah. Oleh karena hidupnya berkenan kepada Allah. Dan dia tidak egois. Dan memang Bapak Ibu yang kasih, ya, Abram adalah orang memang
Imannya sangat terpuji, Bapak Ibu. Dan teruji. Dan dia tahu Allah akan memelihara dia. Ya. Itu Bapak Ibu. Makanya dikatakan toh lah Abraham mengganti namanya menjadi Abraham. Dia pun langsung katakan bapak orang beriman. Gitu. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini, di petang hari ini jelang malam, mau mengingatkan kita, mari dalam kehidupan kita secara bersama, mari jalan ya dengan bersama-sama juga, ya, dengan tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita menjalani hidup ini ya, dengan mempercayakan diri kita kepada Tuhan Allah. Ya. Berharaplah terus kepada Allah. Itu pesan firman Allah. Berharaplah terus kepada Allah. Kita mau berharap pada siapa? Apalagi dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu yang kasih. Hanya satu, berharap pada Allah. Dia akan berproses, Bapak Ibu yang kekasih. Ya, saudara-saudara, dia berproses dengan kuasanya. Ya. Dan dia mau juga iman kita tetap kepada dia. Sama seperti contoh yang diberikan oleh Abraham dalam kehidupannya. Ya. Dia mengutamakan kepentingan orang lain. Dan dia mengutamakan juga Allah yang dia sembah dan imani berkarya. Ya, di dalam kehidupannya. Dan dia pun diberkati oleh Allah. Ya. Dan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, itulah firman Tuhan yang mari mengajak kita sungguh-sungguh kita berserah kepada Allah. Dalam kondisi apapun, Allah akan berproses ya, untuk memberkati kita dalam kita menjalani hidup ini di masa-masa sekarang ini. Yakin dan percaya Tuhan sudah siapkan hal-hal yang penuh dengan sukacita dalam hidup ini. Terpujilah Kristus, Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita menyambut firman Tuhan ini. Menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 337.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami datang kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar dalam persekutuan kami, dalam ibadah rumah tangga di petang menjelang malam ini. Bapak terima kasih, melalui firman Tuhan ini kami diajarkan untuk kami hidup, menjalani kehidupan ini dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan Allah. Kami diajar untuk menjalani kehidupan ini dengan tidak mementingkan diri kami sendiri, Tuhan. Tetapi kami mementingkan kepentingan orang lain juga. Dan iman kami tetap kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, sehingga dengan demikian kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Sama seperti Abram yang melakukan kebaikan pada Lot ponakannya. Kan Allah memberkati Abram dengan penuh limpah. Karena dia tidak mementingkan diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu ini, biarlah di dalam kami menjalani kehidupan kami di masa-masa pandemi ini, yang kami pentingkan kebersamaan itu, kepentingan orang lain juga dalam pemahaman menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, berdoa dan berdoa, memberi kepada mereka. Karena itu yang firman Tuhan ajarkan kepada kami Tuhan. Sehingga dengannya ya Tuhan Yesus, hidup kami pun diberkati. Dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Biarlah ya Bapa dalam kehidupan ini, kami meneladani Abram. Ya Tuhan. Tidak egois. Mementingkan kepentingan orang lain dan beriman yang sungguh. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini Bapak, kami mau berdoa bagi semua jemaat Tuhan, YPIB Manggamaseyang. Tuhan berkati jemaat-jemaat-Mu di sektor 1 sampai 10. Tuhan tahu pergumulan mereka. Tuhan tahu juga apa yang mereka rindukan ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati mereka. Dan campur tangan Tuhan dalam pergumulan jemaat-jemaat Tuhan. Pergumulan mengenai kehidupan ini. Tuhan Yesus berkatilah jemaat-jemaat Tuhan. Dari pergumulan tentang masalah sakit, penyakit, masalah keuangan, dan masalah-masalah yang lain. Tuhan tolonglah campur tangan Tuhan dalam pergumulan jemaat kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Jamah dan angkat penyakit mereka. Apapun menjadi penyakit mereka Tuhan. Tuhan lebih tahu dari kami. Kami hanya mau berdoa Tuhan. Sembuhkanlah mereka. Jemaat-jemaat Tuhan bergumul dengan masalah keuangan. Tuhan juga menolong. Tuhan Yesus sumber berkat. Memberikan
Apa yang jemaat butuhkan Tuhan dengan cara Tuhan. Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan, bukan Tuhan memberi apa yang mereka mau. Bagi jemaat-jemaat kami ya Bapa, di sektor 1 sampai dengan sektor 10 jemaat GPB mengamat sayang. Tuhan berkatilah. Memberikan kesehatan yang baik bagi semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga semua para pelayan-Mu ya Tuhan. Sebagai majelis, pengurus pelkat, komisi-komisi, PPJ, pegawai kantor, kostor, satpam, supir. Tuhan berkati semuanya, para pelayan-Mu, agar mereka juga sukacita dan melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, berdoa bagi bangsa negara kami, pimpinan bangsa kami dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati, memberikan pimpinan bangsa kami kekuatan dan kesehatan. Ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami dalam mengusahakan kesehatan yang baik bagi seluruh masyarakat. Berkati ya Tuhan usaha pemerintah dalam menyetop ataupun menghentikan penyebaran virus corona. Ya Tuhan. Dengan program-program yang ada, PPKM, juga vaksinasi. Tuhan berkati, biarlah semua masyarakat dari pusat sampai daerah, di desa-desa, pelosok-pelosok pun mendukung program pemerintah ini supaya benar-benar badai ini berlalu Tuhan. Supaya benar-benar virus corona dapat diatasi dan berhenti sehingga kami bangsa Indonesia sehat Tuhan. Terima kasih. Begitu berkati pemerintah, berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden dan seluruh para menteri, aparat keamanan. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Bercampur tangan dalam kehidupan dan pergumulan bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Bapak terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau yang memberkati semua jemaat Tuhan. Berkati kami semua sampai dengan malam hari nanti ya Tuhan. Dan besok kami boleh menikmati hari yang baru penuh dengan anugerah Tuhan. Berkati kami juga yang boleh melayani, organis, pemandu lagu, tim multimedia, kami majelis. Tuhan Yesus berkati. Biarlah pelayanan kami berkenan kepada-Mu ya Bapa dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak kami juga mohon ampun jika ada hal-hal yang kami lakukan di sepanjang hari ini yang tidak berkenan kepada-Mu Bapa, ampuni kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami ya Bapa. Dan kami naikkan doa ini kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, ketika kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari para yang jahat.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur, aku akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain. Dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara dengar. Mari puji nama Tuhan kembali. Kidung Jemaat 339. Kawan kuasa
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.